warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lensa Podcast, berbicara di depan lensa menginspirasi untuk semua. Nah, kali ini di episode 2 kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu seorang produser, sutradara, dan penulis naskah film Tahalang. Apa kabarnya nih Kakak Abang? Alhamdulillah baik baik. banget. Dara gimana kabarnya? Dara alhamdulillah baik juga nih Kak. Dara penasaran nih gimana sih perasaan Kakak Abang bisa hadir menjadi bintang tamu di Lensa Podcast kali ini? Kalau untuk perasaannya kaget rasanya gitu kan. Yang biasanya kami di belakang layar, tiba-tiba kami diundang untuk di depan layar gitu. Grogi rasanya. Grogi. Agak sedikit Nervous kan? Agak nervous ya. Tentunya Kakak Abang berada di depan layar saat ini karena sebuah karya yang luar biasa sih. Masya Allah. Nah, gimana sih, apa sih inspirasi dari pembuatan film Tahalang ini? Kalau untuk inspirasinya sebenarnya ini bagian dari proker kami. Kebetulan Fatwi dari bidang film juga. Jadi ditugaskan untuk membuat film. Untuk inspirasi ceritanya ini pas awal-awal banget itu Fatwi sama teman-teman yang lain, penulis naskah yang lain bukan ngangkat cerita tentang Minang ini, kayak tentang cerita di luar Minang lah gitu. Terus setelah kami berkumpul dengan produser, sutradara, dengan demisioner, situ dapat pandangan lebih baiknya film Minang aja deh gitu. Budaya. Iya, budaya Minang aja deh gitu. Terus ada dua opsi nih dikasih. Yang pertama itu pertentangan adat antara daerah. Yang kedua itu tentang nikah sesuku. Setelah kami pikir lagi tentang tentang pertentangan adat daerah itu udah pasaran banget dan udah banyak diangkat. Takutnya dikatain niru karya orang lain lah gitu kan, jadi takutnya. Setelah kami pikir lagi, bagusnya dikasih suku aja deh, walaupun udah umum, tapi sampai sekarang itu masih jadi pro kontra gitu, jadi tujuan kami di sini tuh untuk meluruskan gimana sih pandangan dari adat, bagaimana pandangan dari ustadz dari agama Islam. Nah, gitu sih inspirasinya. Nah, selanjutnya Dara pengen nanya nih, bagaimana sih proses produksi film Tahalang ini? Memproduksi film Tahalang ini ya seperti biasa kita membuat film sih. Ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Yang paling sulitnya mungkin tuh di praproduksi sih. Kami membentuk sebuah tim yang kami bentuk itu pertama yaitu tim naskah dulu. Kami rundingkan siapa sih yang mau bikin naskah tentang Tahalang ini. Kami susun dari awal sampai konflik dan endingnya gitu. Dan kami melakukan satu riset sudah terbentuknya naskah itu, terus kami mencari riset naskah itu dari datuk yang tinggalnya itu mungkin di daerah dekat di Batu Sangkar ini. Kalau praproduksi ini mungkin ya seperti biasa sih. Dan produksi filmnya yang kami mempunyai sebuah tim yang itu pun mencakup anggota UKM sinematografi itu yang bisa hadir di kota Batu Sangkar ya itu. Berarti kalau tempatnya emang di Batu Sangkar ya, Pak? Ya lokasinya ya mungkin di Batu Sangkar. Nah, untuk waktu pembuatan film ini berapa lama sih? Kalau untuk waktu ya mungkin kami cukup lama untuk membuat film Tahalang ini, dari awal praproduksi sampai pasca produksi mungkin kami menghabiskan waktu 3 bulan lebih lah kira-kira gitu. Tapi waktu yang 3 bulan itu nggak sia-sia kan? Apalagi karena filmnya bisa tampil loh di kancah internasional. Alhamdulillah ada Dara. Rezekinya ada. Selanjutnya, apa sih tantangan-tantangan yang Kakak Abang lewatin dalam produksi film ini? Sebenarnya tantangan atau kesulitan bagi penulis naskah itu sendiri terhadap alurnya. Gimana penonton bisa terbawa, ada rasa emosi, sedih, pokoknya feel yang membawa penonton itu emosi gitu. Untuk
tantangan terbesar banget itu di bagian konflik bagi kami. Bagian konflik gimana pandangan antara adat dari datu, antara pandangan dari agama Islam dari Ustadz sendiri. Jadi kami perlu pandangan dua itu untuk mencapai konflik yang bagus, menarik buat kami. Jadi itu sih menurut. Kalau misalnya nih dari Bang Razis selaku sutradara ya, gimana sih tantangan-tantangan Abang dalam pembuatan film ini? Kalau tantangan sih bagi abang sendiri ya, mungkin tuh lokasinya syutingnya sih tantangannya dalam produksi film. Mungkin ada satu tag video yang bocor lah saat pengambilan scene gitu. Kadang kami lalai tidak mencek siap tag video itu kan kami mungkin lupa atau bagaimana, kami lupa mengcek soundnya gimana, visualnya gimana gitu, pengambilan videonya gimana gitu. Ya mungkin kami masih belajar dalam pembuatan film. Ya kami masih menerima gitu apa kekurangan kami, besoknya apa yang seharusnya gitu. Oke, kalau dari Bang Yogi nih sebagai produser filmnya. Kalau dari saya ya mungkin karena saya juga yang mengedit film ini, mungkin kesulitan yang saya rasakan yaitu ada audio-audio yang bocor gitu. Karena kan kita syuting di suatu daerah yang ramai gitu. Jadi ada suara Honda lewat, ada anjing menggonggong kadang. Itu jadi saya juga kesulitan untuk mengedit suara bocor itu. Jadi ada sebuah scene yang itu bocornya sangat parah. Sempat kita ulang kan Razis? Ya, untuk men-tag lagi scene yang parah ini. Tapi Dara yakin sih dari tantangan-tantangan yang berat tadi itu, kakak abang bakal ngehasilin film-film yang luar biasa lagi ke depannya. Amin. Nah, Dara penasaran nih, apa sih sebenarnya pesan yang tersampaikan melalui film ini? Mungkin dari Kak Fatwi dulu selaku penasaran. Pesan yang terkandung dalam film ini, pentingnya kita menghormati atau mematuhi peraturan setiap adat di daerah. Karena setiap daerah pasti ada sejarah adatnya masing-masing kan. Benar. Contohnya di Minang ini. Tentu untuk tentang nikah sesuku itu bukan pertentangan menentang agama. Sejatinya hanya mengerucutkan saja dari peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada di Islam, bukan bertentangan. Gitu aja sih. Oke. Kalau dari Bang Razis? Nah, kalau menurut Bang Razis sendiri, apa sih sebenarnya pesan yang terkandung dari film Tahalang ini? Film Tahalang ini kan menceritakan satu pasang antara kekasih gitu kan, yang itu cintanya itu terhalang oleh adat. Walaupun adat itu lebih dulu dari agama. Tapi di Minangkabau ini tidak itu sama sekali bertentangan. tidak bertentangan dengan agama gitu. Ada filsuf yang mengatakan itu adat bersandi syarat bersandi kita pula. Oke. Nah, kalau dari Bang Yogi gimana menurut pandangan Bang Yogi? Kalau dari pandangan saya ya mungkin film Tahalang ini mempunyai pesan tentang, karena ada di sebuah scene mamanya si Rizal gitu kan, dia mengucapkan adek ini ndak tiba-tiba jadul, ada sabab jemu karanonyo. Nah, mungkin maksud dari mamanya si Rizal ini untuk memperluas hubungan gitu, agar kita tidak di situ-situ aja. Jadi maksud dari film ini agar kita memperluas silaturahmi. Memperluas keluargaan saudara ya. Oh, Bang Yogi. Nah, gini, sama-sama kita ketahui bahwasanya alhamdulillah film Tahalang ini kan ngeraih penghargaan perak ya di kancah internasional, luar biasa sekali sih. Pada saat Festival Seiba di UNIB Padang. Nah, gimana sih perasaan Abang
waktu itu kan Bang Rad sama Bang Yogi kan yang ikut Festival Saiba di Padang. Gimana sih perasaannya pada saat film itu disaksikan loh sama berbagai macam orang yang itu pun ada dari negara luar, ada dari Vietnam, ada dari Thailand, Kamboja. Gimana sih perasaan Abang film Tahalang ini bisa disaksikan oleh orang banyak gitu? Perasaan ya pastinya senang sih. Apalagi waktu kami maju ke depan untuk membacakan sinopsis gitu, disaksikan orang rame, Masya Allah. Grogi banget gitu. Keringat dingin gitu rasanya. Jadi kan setelah ditayangkan film kami duduk kembali ke tempat, kami merasa lega gitu dan senang lah. Intinya senang. Bahagia. Merasa bangga. Terharu gitu. Apalagi pas malam puncaknya ya, film Tahalang ini menjadi salah satu film yang ngeraih penghargaan perak gitu. Itu di kancah internasional loh, nggak main-main loh. Nggak main-main tuh. Nah, ada pertanyaan nih satu lagi yang terakhir. Apa sih pesan dari Bang Razis, Bang Yogi, dan Kak Fatwi untuk produksi film ke depannya? Kalau dari saya ya mungkin pesan dari saya dalam produksi film ini dimatangkan lagi dari praproduksi, produksi dan pasca produksinya. Misalnya dari praproduksi, jadi tim-tim yang dibagi atau ditugaskan gitu harus benar-benar ingin dari hati gitu. Jadi tidak main-main. Jadi dalam produksi itu lancar gitu, nggak ada kendala ini itu. Mungkin dari saya itu. Dari Bang Razis? Kalau saya sendiri sih mungkin banyak ya evaluasi yang dari praproduksi, produksi dan pasca produksi. Mungkin teman-teman di UKM Sinematografi ini kan semuanya tuh belajar untuk pembuatan film. Ini alhamdulillah satu film ini termasuk di nominasi di International Festival Saiba gitu. Alhamdulillah gitu kan. Tapi evaluasi di produksi ini kebanyakan itu dari konsisten, pembagian waktu antara kehidupan kita sehari-hari dan ini kan organisasi gitu. Iya. Kita harus bisa membagi waktu kita bersama keluarga kita, ayah ibu gitu. Mungkin kita harus konsisten apa sih dari awal kita membuat karya film, suatu film, kita harus gimana, kita harus ngapain, kita tugasnya ngapain gitu. Kita harus apa sih untuk film ini kita harus jaya terus meningkat dari awal tahun sampai kita visioner gitu. Ya mungkin gitu aja sih. Kalau dari Kak Fatwi? Kalau dari Fatwi sendiri kurang lebih hampir sama ya sama rekan-rekan di samping saya. Karena kita masih dalam proses belajar ya, jadi masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, masih banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa sengaja atau disengaja. Ya Fatwi berharapnya akan lebih baik lagi ke depannya sih, lebih aktif, lebih bisa memanage waktu, ya gitu sih, lebih bisa tepat waktu lagi gitu. Nah, sebelum Dara menutup podcast kita pada hari ini, izinkan Dara memberikan kata-kata inspirasi buat penonton Lensa Podcast. Jangan terlalu sibuk mencari inspirasi, tapi jadilah bagian dari orang-orang yang menginspirasi. Baiklah, saya Istiqomah Rahmi selaku host, mohon pamit undur diri, dan bintang tamu Yogi Ramanda, Razia Putra, Fatwi Anggraini. kami mohon pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. See you. bye bye.